tiba-tiba ikan dari tadi siang sih udah terindikasi mengalami sesuatu di siripnya. Udahlah, kita siapkan karantinanya. Oke, alat dan bahannya standar ya, semua juga udah tahu. Aerator, heater, kita heater sih di 32, bener-bener full terakhir, kalau bisa 34. Ini 30 kali 20 cm tempat karantina saya. Untuk koki saya rasa cukup banget ya, karena ikan koki ya begitu, paling segede apa sih bahanan gitu kan, nggak gede-gede amat. Ini jadi memang menurut saya cocok banget, pas. Aerator, akuarium, heater, di situ juga ada pompa yang kecil untuk antisipasi nanti dia berlumut atau dan lain-lain. Standar sih. Dan saya pakai pomade, nanti pomade saya bawa, ada di belakang. Oke guys, pomade-nya udah ada. Ini pomade ya, ini P3K sebenarnya. Kalau saya memang pelihara ikan, sudah pasti ini dua harus ada. Ini udah pakai berkali-kali. Ini yang paling mujarab, ini asli loh, Singapura. Saya lupa linknya di mana, cuman ini kalau nggak salah dia dari Singapura, tapi saya beli dari Bekasi kalau nggak salah. Tapi dia benar-benar original. Ini benar-benar gokil banget, gokil banget pomade. Jos. Seperti itu, semuanya udah siap ya. Ini akuariumnya sebenarnya udah masih bersih sih, cuman kemarin waktu ada maintenance di atas, otomatis ini jadi nggak kepake dan ada sedikit debu, harus kita bersihkan dulu. Brother, mau mandi ini sebenarnya, cuman ya beginilah serunya main air. Kita masukin ya standar aja lah, kalau mau bilas ya pasti pada tahu. Nah, kebetulan sambitter saya besar, jadi untuk nguras-nguras karantina cukup banget. Ini jangan lupa guys, dipisahin guys di sini nih, ditaruh di tempat yang agak tinggi, biar nanti kalau ada air tumpah dan lain-lain ini nggak ngeresep ke sini dan nanti jadi nggak baik untuk ini, karena ini harus disimpan dalam keadaan kering, nggak boleh tempat lembab. Ada di sini standar suhu penyimpanan yang memang harus ditaati biar obatnya bereaksi. Terus juga trik-triknya udah bakal saya kasih tahu. Saya pasti nyalain dulu, bersihin dulu, dan nanti saya tunggu di suhu 32 baru ikannya masuk. Kalau belum suhu 32, belum anget, obat juga jangan dulu masuk kalau saya ya, tapi riset orang lain beda-beda. Biar obatnya bereaksi gitu. Kalau di suhu di atas 28 biasanya si reaksi obat itu lebih cepat biasanya. Oke nggak? Gokil dong. Ini menit keberapa sih? 2, masih lama ya. Ya sekitar 8 menit lagi. Heater. Ini sebenarnya heater yang saya pakai untuk untuk standar yang dulu banget ya, masih kaca, beda dengan yang atas. Kalau yang atas yang 500 watt resin itu dia udah tabung, jadi nggak riskan seperti ini. Ini sangat riskan banget sih sebenarnya. Takutnya pecah, meledak dan lain-lain. Kalau yang di atas sih katanya udah lebih aman. Kita sedang coba, nanti mungkin ada unboxingnya, bakal saya jelasin juga nanti. Oke. Sebenarnya ini nggak usah terlalu bersih karena saya itu orang yang lumayan teliti. Jadi ini aspal doang. Ini siapin juga nih tempat-tempat yang begini nih. Ini kayak wajan-wajan begini. Ini harus siap nih, tampungan air di sini harus sesuai dan lain-lain. Sistem yang memang dibentuk itu sebenarnya saya itu mempernyaman loh, mempernyaman keadaan biar nggak ribet, biar nggak becek-becekan. Makanya saya semuanya rangkai dan harus menjadi satu sistem, harus bisa saling membantu satu sama lain. Sebenarnya ini bersih banget sih, tapi saya kurang pede. Sebentar, saya buang dulu airnya.
Nah, ini sudah dibuang guys. Kita coba cek apakah ini sudah layak. Sudah sangat layak guys, sudah bagus, keadaannya sudah bersih. Ini sebenarnya sangat bersih ya, karena ini lumayan rutin dipakai, sesekali doang dia nggak dipakai, sebenarnya rutin. Aerator kita siapkan, ini lumayan bising dibanding aerator AC/DC. Sebenarnya ini lumayan bising. Kalau AC/DC lebih baik, suaranya lebih lembut, malah nyaris tak bersuara. Nanti juga kita unboxing. Soalnya saya juga lagi banyak waktu di rumah nih kebetulan. Nanti kalau udah merit mungkin saya di Jakarta. Ada tragedi guys, lumayan gokil. Tak apa, tidak masalah. Nah itulah, seperti itu. Main kaca itu seperti itu. Tapi semua baik-baik saja ketika kita sudah dalam keadaan yang ready gitu. Jadi kepanikan-kepanikan seperti itu, kaget-kaget dikit nggak masalah. Nah ini kita karantina. Kita ngambil air dari sini aja ya guys, biar bakterinya sudah baik. Dan selesai sudah. Tinggal kita konek-konekin listriknya, kita tunggu suhu. Saya mau mandi dulu. Oke guys, nanti saya lanjut setelah mandi ya. Jos. Guys, saya sudah mandi guys. Semua sudah selesai. Sebenarnya saya hampir setengah jam, 1 jaman ini mandi. Tadi nongkrong dulu biasa, terus sholat dulu juga. Kebetulan ini udah larut malam. Saya sebenarnya insomnia guys. Ikan saya tuh gokil ya. Dia teman-teman saya di rumah kan sendiri. Dia berkumpul. Saya suka bingung sebenarnya sama dia tuh. Itu ikan-ikan tuh sebenarnya nggak kurang makan, tapi nggak ada kenyang-kenyangnya. Tapi kita harus kontrol makan dia juga, jangan sampai kita berlebihan. Sebenarnya mereka itu hanya perlu gizi terpenuhi, bukan mencari kenyang. Ketika gizi sudah terpenuhi dengan baik, bagus. Justru interaksi seperti ini yang baik untuk ikan. Kita hanya bisa berinteraksi dengan ikan lewat makanan doang guys. Ini belum apa namanya, sudah hampir setengah jam, tapi kayaknya suhu masih, indikator masih nyala karena ini tinggi. Tapi saya pegang-pegang suhunya sudah mulai hangat. Sepertinya sudah bisa kita masukkan karena ini sudah larut malam juga. Aman, ini udah masuk 28, kita ngejar 34 memang agak susah. Ini lagi lumayan dingin banget cuacanya. Oke, kita langsung masukkan pomade. Saya nggak pernah berhitung ya untuk masalah pomade, insting aja. Yang penting patokan warnanya itu seperti hijau extra joss aja kalau saya. Kalau sudah berwarna seperti extra joss banget, ya itu menurut saya sudah bisa pas bereaksi. Insting aja lah ya. Nah sudah guys, segitu doang juga cukup. Ini karena kecil kan, tuh dia sebenarnya bereaksi sih guys, cuman nggak tahu nih kena atau enggak. Kita coba terangin dulu nih, barangkali bisa kena. Kok gelap? Nah enggak ya, kayaknya nggak kena. Coba saya fokusin dulu. Oh nggak kena dia. Oke guys, seperti itulah caranya untuk apa namanya, mengkarantina ikan. Ini sebenarnya kita bikin video itu saya hanya sharing ya, tidak pernah menggurui, karena riset per orang itu kadang-kadang berbeda. Di si A bagus dan cocok, di si B dan di si C belum tentu, di si C jelek dan lain-lain, dan terus begitu. Makanya ketika kita riset di tempat orang itu menurut saya harus didengar, tapi tidak sepenuhnya gitu. Hanya referensi saja ketika kita mengetahui jenis ikan kita, kekurangannya, kelebihannya. Jadi kita memahami karakternya dan kebutuhannya. Lebih ke situ aja sih kalau saya mencari referensi, karena perlakuan ikan itu di setiap tempat berbeda, suhunya berbeda, pH airnya berbeda,
dan banyak kemungkinan lainnya, terutama suhu nih. Ini lagi sebenarnya mungkin ya untuk petani outdoor ini sedang kebingungan mensiasati suhu yang sekarang lumayan dingin nih malam ini. Anginnya juga lumayan kenceng, hujan juga. Ya ini mungkin kelemahan untuk outdoor mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga. Saya sih sebenarnya memang main indoor aja ya. Oke guys, kita ambil ikan yang bermasalah sambil kita cek pastikan. Ini sebenarnya si ikannya itu nggak kenapa-napa nih. Nih, nih hanya miring-miring saja dia, cuman saya ngeri aja guys. Bentar ya guys. Nih guys, ikannya guys. Nih ya. Cara megangnya juga gini nih, biar si ekor ini itu katanya nggak patah memang masuk di akal. Kita langsung masukkan aja, dan ini bakal saya puasakan beberapa hari sampai keadaannya pulih, karena ini tempat sebenarnya menurut saya sekarang dia kan sudah lumayan baik makannya. Nah, dia sebenarnya makannya lumayan baik. Tangan saya nanti menguning ini. Nah, dia sudah lumayan baik makanya saya mungkin sehari 2 hari sampai dia benar-benar fit, benar-benar sudah sangat membaik, baru saya kasih makan. Lumayan panjang nih kayaknya puasanya, karena ini memang salah satu ikan saya yang lupa kenyang, selalu lapar. Oke guys, jadi seperti itu ya cara mengkarantina, dan ini juga bisa ditiru untuk masalah misalnya kita mau masukin ikan baru ke tank. Nah itu sebenarnya juga perlu karantina ikan-ikan baru, karena khawatir nanti ikan di atas menyebarkan penyakit, masih mending langsung nular. Ini yang ngeri itu nanti si tanknya itu, pernah saya baca di forum ada yang sudah tersebar si kutu. Nah itu yang ngeri kan, kalau akuariumnya sudah kotor, kebayang kena virus akuarium segede gini, saya bingung ngebersihinnya. Karena ini 150 kali 50 kali 50. Nah makanya itu sih sebenarnya kita mengkarantina itu yang saya pribadi khawatirkan. Saya takut nanti tank saya kena virus, kena jamur dan kutu dan lain-lain. Nah itu udah stadium akhir banget menurut saya. Itu benar-benar sudah bingung, karena memang waktu itu terjadi di forum dan dia sangat kebingungan harus seperti apa, karena segala cara sudah dilakukan ya, tapi tetap aja si kutu-kutu itu masih ada aja. Nah itu juga jangan sampai lah kita terjadi ya. Oke guys, terima kasih semuanya ya. Saya di sini hanya sharing, ingin berbagi apa yang saya tahu. Kalau ada masukan silakan komen. Tadi juga di belakang saya banyak banget ya yang saya bahas seperti heater dan lain-lain. Nah kalau memang perlu di unboxing mungkin kalau saya mau dan saya ada waktu, tapi saya lagi ada waktu sih karena WFH ya sekarang. Corona juga lagi mulai lagi meningkat, mudah-mudahan ini cepat berlalu juga. Seperti itulah mungkin kegiatan saya di rumah, ngurusin ikan. Terus juga ada bisnis kecil saya di depan juga. Nah sebenarnya saya ada gesos juga, penginapan syariah ya. Buat teman-teman juga yang lagi kemalaman di Sukabumi atau di Cibadak bisa hubungi kita. Nanti WhatsAppnya mungkin bakal saya simpen di deskripsi ya. Oke guys, semuanya terima kasih, sukses selalu. Semoga kita bahagia. Jos, 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 jos. Sukses brother.